Cerita-cerita ini hampir terlalu aneh untuk dipercaya. Selamat datang di Watch Mojo. Dan hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 kebetulan paling menyeramkan di abad ini. Untuk daftar ini, kami melihat contoh kebetulan yang paling menakutkan yang telah terjadi sejak tahun 2000. Nomor 10, The Comet Meteor. Menurut National Geographic, peluang kamu untuk tertabrak dan terbunuh oleh meteor adalah sekitar 1:1.600.000. Jadi bagaimana kemungkinan meteor menabrak rumah kamu jika nama kamu adalah Comet? Setelah melihat kebocoran di rumah mereka di pinggiran kota Paris, keluarga Comet menemukan bahwa rumah mereka telah dihantam oleh meteor yang sangat kecil. Potongan meteorit sebesar 88 gram itu kemungkinan besar adalah potongan komet atau asteroid. Dan Martin Comet bilang ada sesuatu yang ajaib tentang meteor yang jatuh ke atas rumah kamu saat nama kamu Comet juga. Nomor 9, Tujuan Akhir Devon Sawa. Dirilis pada 17 Maret 2000, film horor Final Destination dibintangi oleh Devon Sawa sebagai Alex Browning, seorang siswa sekolah menengah yang memiliki firasat bahwa pesawatnya akan jatuh dan memutuskan untuk tidak terbang. Your idea of a joke. We tolerate It's not a joke! It's not a joke! Alex, take it easy. It's not a joke. It's going down! Akhirnya visinya menjadi kenyataan. 19 tahun setelah film dirilis, Sawa men-tweet bahwa ia kebetulan terbang hari itu dan nomor penerbangannya adalah 317, seperti 17 Maret. Sementara banyak yang khawatir tentang nasib yang akan terbang pada hari itu, untungnya dia mendarat dengan selamat dan semuanya baik-baik saja. Mari berharap kematian tidak menjemputnya kali ini. You look at me as if I caused this. I didn't cause this. Nomor 8. Koneksi keluarga. Setelah seorang pria bernama Stephen Lee bertunangan dengan pacarnya, Helen, pasangan itu merayakan bersama keluarga mereka. Setelah melihat foto keluarga Stephen, ibu Helen menyadari bahwa dia mengenali seseorang di dalamnya. Ternyata dia benar-benar bertunangan dengan ayah Stephen beberapa dekade sebelumnya ketika mereka berdua tinggal di Korea pada tahun 60-an. Ayahnya tidak menyetujui persatuan itu dan memilih orang lain untuk dinikahinya, pria yang akan menjadi ayah Helen nantinya. Fakta bahwa ayah Stephen telah meninggal ketika dia berusia 17 tahun menjadikan ini cara yang menarik baginya untuk mengetahui lebih banyak tentang kehidupan ayahnya. Nomor 7. Pahlawan 2 kali. Kembali ke tahun 80-an, seorang pria bernama Su Weifang yang tinggal di provinsi Jiangsu, Cina, melompat ke sungai dekat rumahnya untuk menyelamatkan seorang pria yang tenggelam. Puluhan tahun kemudian, pada tahun 2018, Weifang berusia 80 tahun masih tinggal di daerah tersebut. Suatu hari dia mendengar teriakan minta tolong dan menemukan seorang anak laki-laki berusia 8 tahun terancam tenggelam. Weifang berhasil menyelamatkannya, tapi ketika dia tahu identitasnya, segalanya menjadi menakutkan. Ternyata bocah itu sebenarnya adalah putra dari pria yang dia selamatkan 3 dekade sebelumnya. Nomor 6. Lingkaran Kehidupan. Pada tanggal 23 November 1936, edisi pertama Life Magazine yang baru diformat ulang diterbitkan. Foto pertama yang muncul di dalam publikasi adalah foto kamar bersalin dengan judul Hidup Dimulai, yang menampilkan bayi laki-laki. Bayi itu adalah George Story, seorang pria yang kebetulan tumbuh menjadi jurnalis. Pada tanggal 4 April 2000, Story meninggal karena gagal jantung di usia 63 tahun. Yang menakutkan adalah bahwa beberapa hari sebelumnya, Life Magazine mengumumkan untuk menghentikan publikasi. Istri yang ditinggalkan diwawancarai untuk edisi terakhir majalah tersebut, yang diterbitkan bulan berikutnya. Nomor 5. Si Kembar. Kita semua tahu bahwa si kembar memiliki hubungan khusus, tapi cerita ini membawa ke tingkat berikutnya. Di Finlandia Utara pada tahun 2002, seorang pria berusia 70 tahun sedang mengendarai sepedanya ketika dia ditabrak truk dan terbunuh. 2 jam kemudian, seorang pria lain dipukul dan dibunuh di jalan yang sama, kurang dari 1 mil jauhnya. Itu aja udah kebetulan. Tapi yang membuatnya hampir tidak bisa dipercaya adalah bahwa pria itu sebenarnya adalah saudara kembar. Mengingat keluarga belum diberitahu tentang kematian pria pertama, kemungkinan saudaranya terbunuh tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Nomor 4. Penerbangan menakutkan. Banyak orang takut terbang, dan banyak lainnya memiliki takhayul tentang terbang pada hari Jumat tanggal 13. Jika kamu adalah orang yang paling rentan untuk menafsirkan pertanda-pertanda buruk, kamu mungkin tidak akan berangkat dengan penerbangan Finnair 666 yang berangkat pada hari Jumat 13 Oktober 2017. The Daily Mail notes the pilot of Flight 666 certainly wasn't bothered by the ominous date. It has been quite a joke among the pilots. I'm not a superstitious man, it's only a coincidence for me. Gak hanya menampilkan nomor iblis, tapi tujuan penerbangan adalah Helsinki, yang kode bandaranya disingkat sebagai HEL. Seems unlucky? Yep. Good news, guys. Everybody made it there safely. What? Everybody Yeah, was just fine. And this isn't the first time that this airline has done this either. They have flown 21 times on Friday the 13th in the last 11 years. Penerbangan tiba dengan selamat dan sehat tanpa insiden, tapi gue tetap gak mau sih kalau dibayar untuk naik penerbangan itu. Nomor 3. Halaman Wikipedia Chris Benoit. Pada bulan Juni 2007,
Halaman Wikipedia pegulat pro WWE Chris Benoit diedit untuk mengatakan bahwa istrinya Nancy telah meninggal. Hasil edit dengan cepat dihapus karena kurangnya sumber informasi. Hal-hal seperti ini terjadi sepanjang waktu. Tapi yang membuat kejadian ini penting adalah bahwa 14 jam kemudian, polisi memasuki rumah keluarga Benoit untuk menemukan Nancy, Chris, dan putra mereka telah meninggal. World Wrestling Entertainment says Benoit failed to show for 2 live events over the weekend, and apparently at least one suspicious text message sent to friends prompted wrestling officials to send police to his house. Penulis anonim dari halaman Wikipedia mengatakan bahwa itu hanya kebetulan saja. Tapi kamu nggak bisa bertanya-tanya apakah seseorang benar-benar tahu tentang kejahatan itu sebelum mayatnya Just so many ditemukan. questions tonight, though. Such a disturbing story and such a terrible and tragic ending. Nomor 2, pengendara sepeda yang menantang maut, Martin de Jong. Martin de Jong, 29 tahun, adalah pengendara sepeda Belanda yang sering bepergian untuk bersepeda, tapi dia juga memiliki keberuntungan yang luar biasa. Dia mengklaim dia berhasil menghindari kecelakaan pesawat pada 2 kesempatan terpisah dengan memutuskan untuk mengambil penerbangan yang berbeda. Dia telah membeli tiket untuk Malaysia Airlines penerbangan 17 yang akhirnya ditembak jatuh dari langit, tapi mengubahnya dengan yang lebih murah. Dia juga mempertimbangkan untuk mengambil penerbangan MH370 yang terkenal hilang di atas Samudra Hindia, tapi memutuskan untuk melewatkannya untuk menghindari singgah yang lama. What happened to the flight has haunted the world ever since. We're not used to planes just disappearing. If they come down, we expect to be able to find out why. Kami nggak yakin indera keenam seperti apa yang dia punya, tapi kayaknya dia harus ngajarin kita. That Dutch cyclist, he still plans to board Malaysia Air for his next flight, saying despite his 2 close calls, I got lucky twice. It will go well a third time. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, The Simpsons meramalkan kepresidenan Trump. The Simpsons mungkin hanya kartun, tapi kartun ini memberikan banyak ramalan yang sudah terjadi. Acara animasi yang sudah berjalan lama ini telah dikenal meramalkan banyak peristiwa dunia, tapi nggak ada yang lebih menonjol daripada pemilihan Donald Trump sebagai presiden Amerika. Again, it's my honor. It was an amazing evening. It's been an amazing 2-year period. And I love this country. Thank you very much. Di musim 11 yang ditayangkan sepanjang perjalanan kembali pada tahun 2000, The Simpsons menceritakan kepresidenan Trump. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. Meskipun tampaknya mengejutkan, sebenarnya ada alasan yang agak logis, yaitu bahwa Trump benar-benar menjajaki pencalonan diri sebagai presiden pada tahun 2000. Namun siapa yang bisa melihat kembali kemudian kalau itu akan terjadi kenyataan di 16 tahun kemudian? Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.